Selamat malam Bapak Ibu. Kita bersukacita kalau malam hari ini kita bisa kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan. Hari ini saya mau bagikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 29 sampai 30. Firman Tuhan berkata, yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki. Tetapi sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus semakin besar, tetapi aku harus makin kecil. Renungan pagi hari ini saya kutip nanti beberapa dari renungan Oswald Chambers. Hari ini tanggal 25 Maret 2020. Di mana kita sedang dalam krisis virus corona yang merebak di seluruh dunia. Renungan kali ini Bapak Ibu di malam ini sangat penting ya, karena mengingatkan kita hal yang paling dalam kehidupan orang Kristen. Ya. Dari ayat yang 29 tadi, di sana dikatakan bahwa sahabat mempelai laki-laki, ya, sangat bersukacita. Siapa mempelai laki-laki itu? Tentu kita tahu, firman Tuhan selalu bicara tentang Yesus sebagai mempelai laki-laki. Tapi kali ini ayat ini mengingatkan kita bahwa sahabat mempelai laki-laki itu sangat bersukacita. Siapa sahabat mempelai laki-laki ini? Tentu saja kita, orang percaya, orang yang sudah ditebus, orang yang sudah diperdamaikan, orang yang sudah mendapatkan tempat yang berkenan di hadapan Tuhan karena pengorbanan anak Bapa. Darahnya sudah mendamaikan kita. Nah, tetapi saudara, penting sekali ya kita mengerti bahwa kita dipanggil menjadi sahabat Tuhan. Bukan hanya sekedar orang percaya, bukan menjadi orang Kristen, bukan hanya sekedar melayani, jadi hamba Tuhan, tetapi menjadi sahabat. Kristus itu adalah hal yang paling dekat, yang paling utama, yang paling penting, yang harusnya kita alami dalam kehidupan kita. Dan penting sekali kita juga harus menjaga bahwa sebagai sahabat Kristus, kita tidak boleh mengambil kemuliaan, kekaguman orang lain. Tapi justru kita akan membawa orang untuk mengenal siapa mempelai, siapa sahabat kita itu. Karena kalau kita mau jujur, begitu gampang kita sebagai orang percaya dan pelayan jatuh pada apa yang kita tunjukkan, apa yang kita tampilkan, dan bukan kita sedang menampilkan Kristus itu sendiri. Orang-orang bisa kagum dengan kita, dan bisa saja itu menghalangi orang mengagumi Yesus. Memang kepribadian orang percaya itu akan menarik orang-orang di sekitarnya. Harusnya begitu.
Ya, orang akan tertarik seperti magnet yang menarik perhatian orang kepada Kristus. Tetapi harusnya yang menarik orang kepada Kristus itu adalah kesuciannya, kekudusannya. Jadi, jika saya sebagai sahabat Kristus, kesucian saya, kekudusan saya, hati saya itu tidak menarik bagi orang lain, maka ada sesuatu yang salah tentang kehidupan saya. Atau bisa dikatakan kesucian saya itu bukanlah kesucian yang benar. Jangan-jangan itu hanya mempengaruhi emosi orang semata. Sebetulnya hanya keinginan-keinginan manusia saja semata yang justru nanti akan membelokkan kita kepada Kristus yang harusnya menjadi tujuan orang datang atau mendekat kepada kita. Nah, saudara, hari-hari ini begitu gampang orang terpukau dengan talenta, dengan kemampuan, dengan karunia yang dimiliki oleh seorang pelayan atau orang percaya, saudara. Tahukah saudara, justru seringkali talenta, kemampuan manusiawi kita, yang kita walaupun kita bungkus dengan hal-hal rohani, apakah itu dengan kekaguman orang dengan kemampuan kita bernyanyi, berkhotbah, ya, atau karunia-karunia yang lain, itu bisa saja justru menghambat orang datang kepada Tuhan, karena orang itu akhirnya datang mengagumi kita. Karena seringkali kita menampilkan itu bukan Kristus sendiri. Kita tidak sedang membawa orang untuk bertemu dengan Kristus. Saudara, saya teringat dengan sebuah kisah nyata seorang hamba Tuhan di zaman kebangunan rohani, ya, di Amerika Serikat. Ada seorang hamba Tuhan yang sangat sederhana, orang yang sangat rendah hati. Satu hari dia diundang oleh sahabatnya di kota untuk melayani di gerejanya, di gereja yang cukup besar. Dan begitu hamba Tuhan itu melayani, dan begitu banyak orang diberkati oleh pelayanan hamba ini. Tetapi begitu selesai ibadah, tidak banyak waktu yang dimiliki oleh jemaat untuk menyalami, ingin berjumpa dengan hamba Tuhan dari desa ini. Tiba-tiba dia sudah menghilang. Dan sahabatnya, hamba Tuhan dari kota ini, kemudian mencari-cari. Kemudian karena dia harus menyalami jemaat yang lain, kemudian dia mencari hamba Tuhan ke kamar yang ditempatkan. Saudara, apa yang didapati oleh hamba Tuhan ini, saudara, sahabatnya ini? Dia mendengar sahabatnya yang dari desa ini. Dia menangis, berdoa. Dan dia melihat hamba Tuhan itu berlutut di dekat tempat tidurnya. Dan dia mulai berkata, "Tuhan, ampuni aku kalau aku sudah mencuri kemuliaan-Mu. Ampuni aku Tuhan, jangan ada sedikit pun kegaguman manusia itu tertinggal di dalam aku. Biarlah semua yang mereka dengar, biarlah semua yang mereka lihat itu kiranya membawa orang datang kepada Kristus, bukan kepadaku." Dan dia menangis di sana, saudara. Saudaraku, kalau kita mau jujur, karakter hamba Tuhan seperti ini semakin jarang kita jumpai. Kita harus mengaku bahwa kadang kita seringkali senang dikagumi orang lain, senang diundang orang lain, senang dipuji orang lain. Saudara, hati-hati kalau jangan-jangan dengan kegaguman orang kepada kita, justru itu menghambat orang itu datang kepada Kristus. Orang bisa kagum berkata, "Wow, hamba Tuhan ini sungguh baik, hamba Tuhan ini sangat menyenangkan, hamba Tuhan ini luar biasa."
Tapi kita sesungguhnya hanyalah sahabat mempelai laki-laki yang sejati. Dan kalau kita mengerti panggilan menjadi sahabat mempelai laki-laki yang sejati, saudaraku, tadi firman Tuhan katakan di ayat 30, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Tentu saja kita tahu, ya, yang berbicara ini, ya saudaraku, ini adalah Yohanes Pembaptis. Saudara perhatikan pelayanan Yohanes Pembaptis. Begitu dia baru melayani, berapa banyak orang yang mengikut dia. Ya, mulai dari pejabat, ya saudaraku, bahkan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang sederhana, mereka berbondong-bondong untuk bertemu dengan Yohanes Pembaptis, mendengar dia berkhotbah, saudara. Tetapi ini yang dia katakan, biar aku semakin kecil. Dan pada kenyataan dalam hidupnya, saudara, dia betul-betul mengerti ini. Sehingga ketika murid-murid Yohanes Pembaptis itu mulai meninggalkan dia untuk kemudian mengikut Yesus, saudara, justru itulah yang dia mau. Biarlah aku semakin kecil dan Kristus semakin besar. Saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah kita merindukan kita yang semakin besar, semakin besar, semakin besar? Kita bisa saja berkata, tetapi Tuhan mengenal hati kita. Terkadang saudara, kita begitu banyak mengerjakan pelayanan, padahal hal yang paling penting bagi Tuhan adalah bagaimana kita kembali menjadi sahabat mempelai laki-laki itu. Bahkan pekerjaan, kegiatan, pelayanan kita sebagai orang Kristen, sebagai pelayan, bahkan sebagai hamba Tuhan, sesungguhnya kadang bisa saja itu membelokkan fokus kita kepada pribadi Kristus itu sendiri. Kadang kita tidak sadar, bisa saja bukannya menjadi sahabat Kristus, mempelai laki-laki, tapi bisa saja kita menjadi, menurut Oswald Chambers, dengan istilah penyelamat amatiran atas nama Allah bagi orang lain. Dan dengan menggunakan istilah-istilah rohani, tapi justru kita sedang menghambat pekerjaan Tuhan dalam diri orang itu, saudara. Betapa sering kadang kita tidak sadar, ya, kita seolah-olah memiliki jawaban semua atas kehidupan orang-orang yang datang kepada kita. Tetapi yang seharusnya justru kita harusnya membawa orang itu kepada Kristus. Ada orang-orang yang kadang dia sedang mengalami proses dari Tuhan. Tapi kadang kita datang dengan menggampangkan masalah itu. Sehingga akhirnya momen di mana proses Tuhan itu sendiri tidak terjadi pada orang itu. Hati-hati, saudara. Bagian kita yang paling penting sesungguhnya, kita bisa mendengar suara Tuhan, mengerti dan taat kepada sahabat kita itu, saudara. Kita harus waspada. Ya. Kita harus sangat-sangat waspada untuk hal ini. Saudara, kita harus belajar mendengarkan dengan tekun sahabat kita itu sendiri. Kita harus belajar mengesampingkan pikiran-pikiran pribadi kita dalam hal-hal, bahkan hal-hal yang sulit seperti ini. Saudara, ini di masa kita akan mengalami banyak sekali, saudara, kegalauan, kebimbangan tentang apa yang sedang terjadi hari ini.
Kita sedang dalam keguncangan, kesulitan, kesakitan, penyakit di mana-mana. Hamba-hamba Tuhan memberikan pandangan-pandangan yang berbeda, dengan sengit satu dengan yang lain, menyalahkan satu dengan yang lain. Saudara, yang penting kita belajar sebetulnya mendengarkan suara mempelai laki-laki sahabat kita itu. Kita tidak perlu galau, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu merasa ditinggalkan. Kenapa kita tidak berdiam diri, coba mendengarkan suara sahabat kita itu? Pasti dia punya jawaban. Kadang ada waktunya kita tidak perlu meminta untuk Tuhan melalukan ini, saudara. Kalau Tuhan sedang bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Yesus sendiri berkata, jadilah seperti kehendak-Mu ya Bapa. Bukan kita tidak percaya mujizat. Kita sudah melihat banyak mujizat di pelayanan kita. Tapi kalau Tuhan izinkan ini, ada rencana Tuhan yang begitu baik. Dan bukankah ini kesempatan kita menunjukkan bahwa kita ini adalah sahabat Kristus. Kita ini adalah representasi Kristus. Kita adalah sahabatnya Kristus. Orang bisa melihat kita. Bukankah nanti di tengah-tengah kesulitan yang ada ini, ayo, ini yang kita kerjakan, saudara. Tentu kita harus berdoa. Saya percaya juga di saat seperti ini tentu ada dua hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama, kita belajar mendengar suara Tuhan. Betul-betul, saudara. Saudara, kenapa kita galau dengan waktu yang kosong seperti ini ya? Kita diwajibkan untuk tinggal di rumah. Saudara, bukankah ini kesempatan kita betul-betul intim dengan Tuhan? Kalau umpamanya pun pemerintah berkata kita harus mungkin sebulan 2 bulan tinggal di rumah. Saudara, ingat bagaimana Musa 40 hari di Gunung Horeb, muka dengan muka dengan Allah. Wow, saudara, ini kesempatan yang sangat-sangat jarang. Selama ini mungkin kita sibuk dengan pelayanan, kita sibuk dengan segala sesuatu. Saat ini Tuhan bilang, duduk diam di kakiku, kata Tuhan. Mari naik ke Gunung Horeb 40 hari, saudara. Ayo kita muka dengan Tuhan. Kita intim dengan Tuhan. Saya percaya setelah beberapa puluh hari ini, saudara, kita akan turun dari Gunung Horeb dengan kemuliaan yang berbeda. Supaya dunia ini melihat, ini loh hamba-hamba Tuhan, sahabat-sahabat mempelai Kristus yang penuh dengan kemuliaan, saudara. Bukankah ini bisa saja persiapan Kristus bagi mempelainya, supaya kita kelihatan tak bercacat, sehingga dia boleh datang kembali, karena mempelai itu sudah siap, saudaraku. Itu yang pertama. Menikmati hubungan yang begitu intim dengan sahabat kita. Yang kedua, sebagai sahabat Kristus, ini kesempatan kita menunjukkan kasih yang sudah Kristus taruh di hati kita. Mari, saatnya kita memikirkan bagaimana supaya bangsa kita, orang-orang di sekitar kita melihat Kristus. Mari berbuat kasih, saudara. Begitu banyak orang yang mungkin akan mengalami kesusahan. Ayo gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita kerjakan sebanyak mungkin supaya orang bisa lihat. Kalau orang ketakutan, kita datang membawa damai. Kalau orang yang membutuhkan, kita membawa kasih bagi mereka, saudara. Apa saja, ayo, apa saja. Di sekitar gereja, saudara, mungkin ada orang-orang yang mungkin buruh harian, yang hari-hari ini mereka kehilangan pekerjaan. Mari, bagikan sesuatu, mungkin beras, bagikan masker, bagikan apa saja, saudara. Sabun. Ayo, mari Bapak Ibu. Tidak ada kesempatan untuk kita berdebat. Hari ini saya mendapat rema, saudara. Bahkan
Sesungguhnya yang dibutuhkan jemaat hari-hari ini bukanlah live streaming, ya. Bukan live streaming, tetapi life saving. Bagaimana kalau kita menyelamatkan hidup orang-orang yang sebentar lagi mungkin akan kesusahan, kelaparan, saudara. Live action. Kita bisa berbuat sesuatu langsung, saudaraku. Bawalah, saudara. Bawa beras, bawa apa saja. Bawa sabun, bawa Indomie. Saudara, saya tergelitik hanya mau membagi sedikit, ya. Saya seperti ditegur Tuhan, saudaraku. Ya. Saya justru diingatkan Tuhan tentang Maliaki pasal 3 ayat 10. Bukankah selama ini kita berkata kepada jemaat, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Itu adalah ayat yang sering kita sampaikan, tentu dengan maksud supaya jemaat Tuhan itu diberkati, supaya ada perbendaharaan. Nah, saudara, sekarang bukankah banyak gereja-gereja yang hari-hari ini sudah punya banyak perbendaharaan? Bukankah selama ini jemaat sudah memberikan ya persembahan-persembahan, saudara? Bukankah ini waktunya? Dalam keadaan yang sulit seperti ini, jemaat sedang mengalami kesusahan, kita membuka perbendaharaan kita dan kita mulai bagikan yang ada, saudara. Ini saat kita menunjukkan kasih, memberi, saudara. Ini saatnya kita mengasihi. Ini saatnya kita datang menolong. Mari, saudaraku, kalau selama ini kita berkata kepada jemaat, mengajarkan ya pelayan-pelayan, ya kita mengajarkan, mari bergantung kepada Tuhan. Lihat Elia, dia bergantung kepada burung gagak. Nah, saudara, bukankah ini kesempatan Tuhan mau mengajar kita? Ayo kita kembali hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, anak-anak Tuhan. Jangan takut, Tuhan bisa pelihara kita. Kenapa kita harus takut? Saudara, mari kita lakukan sesuatu saja. Karena kita adalah sahabat Kristus. Mari bersama-sama, sedikit yang bisa kita kerjakan, sedikit, saudara. Supaya orang bisa melihat, inilah mempelai Kristus. Inilah sahabat Kristus. Dan tadi firman Tuhan katakan bahwa menjadi sahabat Kristus itu ya akan, katanya, dia berdiri dekat dia. Itulah satu kehormatan buat kita. Tuhan pasti tidak jauh-jauh dengan kita kalau kita adalah sahabatnya. Yang kedua, mendengarkannya, saudara. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Ayo, ini banyak waktu kita berdoa, saudara. Kalau selama ini kita mungkin hanya sejam, 2 jam berdoa, ayo tambahkan. Kita bisa punya banyak waktu duduk di kaki Tuhan. Kita merefleksi, evaluasi lagi hati kita. Jangan-jangan selama ini hati kita udah mulai jauh. Kita terfokus hanya kepada pembangunan gereja yang besar, fasilitas di gereja. Kita fokus dengan itu, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang udah mulai fokus dengan dengan pakaian yang mewah-mewah bermerek, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan yang fokus, saudara, dengan perjalanan ke Eropa, ke Yerusalem, saudara. Itu semua tentu tidak salah dengan, tapi hati-hati kita, jangan-jangan kita sudah mulai fokus lebih banyak dengan hal-hal seperti itu. Kita bangga dengan hal-hal seperti itu, padahal kita ini hamba, saudaraku. Kita dipanggil menjadi hamba, tetapi kita juga dipanggil menjadi sahabatnya yang bisa mendengarkan suara Tuhan. Hari-hari ini kita butuh suara Tuhan kita dengarkan. Dan kadang memang suara Tuhan akan meremukkan hati kita. Gak apa-apa. Tidak apa-apa. Biarlah hati kita diremukkan oleh Tuhan. Tuhan akan mulai menunjukkan dengan tulus kita datang dan ditunjukkan. Mungkin ada hal-hal yang sudah jauh, saudaraku. Jangan-jangan kasih mula-mula kita sudah hilang. Kita sudah begitu dalam, kata Tuhan, jatuh. Tetapi Tuhan juga janji bahwa sahabat mempelai laki-laki itu sangat bersuka cita.
sangat bersuka cita, saudara. Percayalah, di tengah-tengah masalah besar seperti ini, saudara, kalaupun kita juga mengalaminya, hamba-hamba Tuhan juga kita mengalaminya, tapi Tuhan janji ada suka cita yang besar. Ayo kita kembali belajar dari hamba-hamba Tuhan yang dulu. Bahkan nabi-nabi Yohanes Pembaptis tinggal di padang gurun, dipelihara Tuhan, bahkan dipakai Tuhan luar biasa. Makanannya hanya belalang dan madu. Saudara, kalau Tuhan izinkan nanti kita masuk dalam hal-hal seperti itu, kita harus siap. Bahkan kita harus siapkan keluarga kita untuk masuk dalam hal-hal seperti ini, saudara. Dan ini adalah momen yang sangat berharga, proses buat kita, khususnya kita pelayan hamba-hamba Tuhan. Karena firman Tuhan juga berkata dalam kitab 2 Petrus, saudaraku, bahwa pengadilan itu akan dimulai dari rumah Tuhan. Biarlah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kalau mengakui dosa kita, mengakui dosa bangsa kita, saudara. Lihat Daniel yang dia mengakui dosa bangsanya, dia berdoa puasa. Lihat hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di perjanjian lama, di perjanjian baru. Saudaraku, ini saatnya, mari kita bangkit. Kita kerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita kembali menjadi sahabat mempelai laki-laki yang sejati. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Haleluya. Ya, hari ini kita akan memulai untuk menyediakan masker. Ini contoh yang sudah dibuat. Ya. Jadi buat Bapak Ibu, Umat Oret Labora, kalau ada punya kain, ya. Kain apa ya? Katun. Kain katun seperti bekas spray, ya, bekas sarung, atau ada kain-kain yang bisa untuk masker. Hari ini Bapak Ibu bisa WA ke grup, ya, PKS pelayan, supaya kami akan buat masker ini, karena hari-hari ini kan masker langka, terus mahal, ya kan? Jadi tolong Bapak Ibu sediakan, kami akan jemput ke rumah dan kita akan bagikan pertama ke jemaat, orang tua PPA, kalau bisa juga masyarakat sekitar, ya. Kita membantu, kita menjadi berkat. Juga ada rencana kita akan buat sabun, Bapak Ibu, ya, sabun batangan, karena hari-hari ini orang untuk makan aja susah. Jadi untuk masker dan sabun kita akan coba kerjakan, ya. Mari kita berbagi, ya, di masa-masa yang sulit seperti ini. Target kita untuk pertama 5.000 dulu masker, ya, 5.000. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang bilang, aku nggak punya, Bapak Ibu bisa kasih uang biar kita beli bahan-bahannya, benang, apalagi ya perlu, ya, karet, ya, karet, terus jarum, ya. Jadi Bapak Ibu, ayo bergerak, ya, jadi berkat. Tuhan memberkati. Selamat pagi.